Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Baik, syukur alhamdulillah ya kita hari ini bisa bertemu kembali untuk belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ya. Sebelum belajar kita mulakan, maka lebih baiknya mari kita mulakan terlebih dahulu pelajaran kita pada siang hari ini dengan berbasmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik ya. Selanjutnya sebelum belajar juga Bapak ingin suasana kelas lebih kondusif, lebih nyaman. Silakan yang ada sampah di bawahnya, kemudian yang belum rapi mejanya, tolong dirapikan dulu dan dipungut sampahnya terlebih dahulu. Ya, baik, bagus. Terima kasih anak-anak sekalian. Oke anak-anakku sekalian ya, kemarin kita sudah belajar tentang interaksi antar ruang ya, dimana kita hidup ini tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan kebutuhan yang tidak ada di tempat kita, maka perlu mendatangkan barang yang ada di tempat lain ya, maka itulah nanti yang akan menyebabkan terjadinya apa kemarin, interaksi antar ruang ya. Bagus sekali ya. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita akan belajar tentang letak dan luas Indonesia, dan juga kita akan belajar tentang unsur-unsur peta ya. Nih, kalian sudah bisa lihat di depan ini, Bapak sudah bawa peta Indonesia ya. Ya, sebelum kita belajar tentang letak astronomis dan letak geografis Indonesia, Bapak akan mengajak kalian untuk belajar tentang unsur-unsur peta. Ya, apa saja unsur-unsur peta itu? Coba kalian baca terlebih dahulu buku di halaman 78. Kemudian nanti kalian rumuskan apa saja unsur-unsur peta itu ya. Silahkan Bapak kasih waktu 10 menit untuk membaca terlebih dahulu tentang unsur-unsur peta ya, silahkan. Ya, cukup ya. Baik ya, coba sebutkan tolong apa unsur peta yang pertama? Judul peta. Oh ya, bagus. Andri, apa judul peta yang kedua? Unsur peta yang kedua, skala peta. Oke, bagus. Nah itu ya, jadi ada setidaknya 12 unsur pembentuk peta ya, kalian harus tahu itu sehingga nanti kalian ketika membuat peta akan tahu apa saja yang diperlukan yang harus dicantumkan di sini ya. Kemudian setelah kalian menyebutkan, tahapan yang kedua adalah coba kalian pahami pengertian masing-masing dari unsur-unsur peta tadi, mulai dari apa itu yang dimaksud dengan judul peta, apa itu yang dimaksud dengan inset ya, apa itu yang dimaksud dengan skala peta dan lain sebagainya ya. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit lagi untuk kalian memahami apa itu masing-masing dari pengertian dari masing-masing peta. Kemudian nanti akan Bapak berikan kesempatan kepada di antara kalian untuk menyampaikan definisi dari masing-masing unsur peta tadi ya. Silakan coba kalian pahami terlebih dahulu unsur-unsur peta. Silakan. Ya, cukup ya. Kalian sudah memahami semuanya? Ya. Coba Indah, apa yang dimaksud dengan skala peta? Bagus, wah Indah luar biasa ya, baru sekali dua kali baca langsung paham. Oke, sekarang Monik,
bagus. Kita berikan aplaus semuanya kepada teman-teman yang sudah memberikan jawaban ya. Yang lain semuanya paham ya? Baik, alhamdulillah ya. Jadi itu anak-anak ya, unsur-unsur peta yang kita pahami ya, yang harus kalian pahami. Kemudian yang kedua ya, setelah kita mengenai tentang unsur-unsur peta, ayo kalian, ayo Andri perhatikan ya, perhatikan ke depan. Di sini apa ini peta apa? Ya, peta Indonesia. Ya. Di dalam peta Indonesia ini pada kesempatan kita hari ini Bapak ingin menjelaskan tentang letak astronomis dan letak geografis Indonesia. Ya. Oke, sebelum Bapak jelaskan, coba kalian amati terlebih dahulu peta ini, kemudian kalian nanti rumuskan satu pertanyaan. Kalian tuliskan satu pertanyaan itu apa ya, dan nanti semua pertanyaannya dikumpulkan ke Bapak. Oke ya, silahkan kalian amati. Ini ada peta Indonesia. Ada pertanyaan apa kalian ketika melihat peta Indonesia ini? Ya, silakan. Ya, cukup ya. Oke, kalian sudah merumuskan beberapa pertanyaan. Coba Bapak ingin menukar pertanyaan yang baris sebelah kanan ini dengan pertanyaan yang baris sebelah kiri. Ya, jadi tukar tukeran soal ya. Nanti setelah kalian mendapatkan soal dari teman, kalian cari jawabannya di buku atau mungkin di internet ya. Jadi seperti itu caranya. Ya, kita belajar untuk aktif. Coba kalian jawab pertanyaan dari teman kalian. Ya, ya, silakan ditukar. Ya. Ya, kalau sudah, sekarang coba jelaskan. Ya, Zia, apa yang pertanyaan dari teman kamu si Najla? Oh ya, Najla tentang letak geografis itu apa? Oh ya. Nah, bagus. Ya, jadi begitu ya. Letak geografis adalah letak suatu wilayah pada kenyataannya terhadap wilayah yang lain. Nah, baik. Jadi seperti itu. Letak astronomis sudah, letak geografis sudah. Kemudian pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang apa pengaruhnya ya. Indonesia ini yang secara astronomis tadi terletak di antara 6 derajat bujur timur sampai 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang utara, kemudian 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur ini pengaruhnya apa terhadap Indonesia, dan juga letak geografis tadi antara benua Asia dan benua Australia, kemudian Samudra Hindia dan Samudra Pasifik itu ada pengaruh atau dampak apa terhadap bangsa Indonesia ya. Itu akan kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang. Baik, oke begitu ya anak-anak sekalian ya. Nah sekarang sebelum Bapak menutup pelajaran pada siang hari ini, silahkan kalian siapkan satu lembar kertas ya. Oke ya, Bapak akan sedikit berikan post test terhadap kalian tentang pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya, sudah siapkan? Nah, jawab 5 soal yang sudah Bapak buat ya. Ya, kalau sudah semuanya tolong dikumpulkan. Ya. Nah, baik anak-anak, silakan. Kira-kira dengan belajar kali ini refleksi apa yang bisa kalian ambil ya? Oh ya, Andra bagus. Andra merefleksikan bahwa dengan kita belajar tentang letak astronomis dan geografi Indonesia, kita akan paham bagaimana potensi yang ada di Indonesia. Bagus sekali Andra. Ya, jadi itu ya, kita bisa merefleksi. Apa lagi?
Oh iya, bagus. Lebih memunculkan cinta tanah air ya. Jadi kalian sebagai generasi muda harus mempunyai rasa cinta tanah air. Ya, baik ya anak-anak sekalian, pertemuan kita Bapak rasa cukup pada hari ini. Insya Allah kita akan ketemu